Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk video kali ini akan saya bahas tentang TKP model terbaru yang kemarin baru diluncurkan dari Kemenpan RB nomor 27 tahun 2021 ya. Tentang TKP itu untuk poin F ada poin anti radikalisme. Jadi di sini tujuannya mencari informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi ini kisi-kisi terbaru ya. Jadi nanti dari silabus ini ya, istilahnya silabus ini bisa kita lihat modelnya bahwa nanti kita akan diberikan sebuah kasus ya, kasus dari stimulus dan situasi, kita disuruh untuk menganalisis bagaimana kita bersikap ya, kemudian pengetahuan kita tentang anti radikalisme. Jadi mungkin modelnya akan seperti ini. Oke, saya tidak akan membahas bagaimana isi tentang permennya maupun bagaimana secara detail anti radikalismenya ya. Saya akan langsung bahas pada contoh soalnya, prediksi model-model soalnya. Oke, langsung nomor 1 teman-teman ya. Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS yang sudah sangat akrab. Ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah, oke, di sini teman-teman, dari silabus tadi, kasus yang diberikan atau situasi yang diberikan adalah tidak melakukan hormat bendera. Di sini adalah unsur radikalisme yang terlibat pada soal ini. Nah, di sini ada irisan materi TKP. Saya bahas di sini supaya lebih mempermudah teman-teman dalam jam nanti, bahwa kesediaan atau kemauan dalam hormat bendera adalah bentuk integritas kita sebagai ASN ya. Jadi di sini hormat bendera merupakan salah satu bentuk bela negara dan bentuk rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Sehingga dari opsi jawaban di sini, teman-teman, kita harus punya sebuah solusi, sebuah pengetahuan bagaimana melihat sebuah kasus di sini. Maka yang paling tepat di sini adalah melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Nah, di sini memang ada opsi A di sini, bahwa melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil. Mungkin ada yang sama bahwa kita sama-sama melaporkan kepada atasan. Namun di sini jawabannya lebih konkret ya, dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi di sini kita punya sebuah pengetahuan bagaimana menyelesaikan solusi masalah dari tidak hormatnya rekan kerja tadi ya, saat momen penghormatan bendera merah putih. Jadi solusi dari tidak hormatnya teman kerja tadi saat penghormatan bendera merah putih adalah kita usulkan diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi itu ya teman-teman. Untuk yang CDE ini poinnya tidak 5. Jadi untuk soal ini poin 5-nya adalah B, kemudian urut A sampai ke C ya teman-teman. Jadi itu kita punya solusi. Jadi teman-teman, nanti kalau ada soal TKP anti radikalisme, kita harus punya solusi secara konkret ya, secara konkret sesuai dengan kondisi situasi yang diberikan sesuai silabus tadi ya pada Kemenpan RB. Itu mungkin tips dari saya ya teman-teman. Ada irisan materinya, nanti ada integritas, mungkin ada yang lain. Jadi itu bisa kita kombinasikan supaya kita bisa mempermudah dalam menjawab soal anti radikalisme ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini teman-teman, untuk poin 5-nya adalah yang B ini teman ya. Soal nomor 2, Anda adalah ASN baru di sebuah kantor pelayanan. Anda sementara tinggal di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari kantor. Di lingkungan tempat Anda tinggal, kepala desa mengusulkan bahwa akan diadakan kenduri rutin tiap Kamis malam yang bertujuan untuk menangkal paham-paham radikalisme dan mempererat rasa kebersamaan antar masyarakat di lingkungan tersebut. Sikap Anda terhadap rencana kegiatan kenduri rutin adalah, oke, di sini teman, kenapa kasusnya di sini adalah adanya kenduri rutin ya. Oke, saya bahas di sini bahwa salah satu cara mereduksi penyebaran paham radikalisme adalah dengan kearifan lokal ya. Jadi kearifan lokal ini menjadi daya tangkal untuk penyebaran radikalisme dan terorisme. Jadi di sini kearifan lokal dari masyarakat seperti gotong royong, kenduri ya, nerimo, dan tradisi kebersamaan mampu menangkal paham radikalisme. Jadi teman-teman, kalau ada usulan kenduri rutin ini arahnya kepada
ada pencegahan paham-paham radikalisme, sehingga teman-teman harus menyetujui di sini dan siap melaksanakannya. Jadi opsinya di sini yang paling tepat adalah yang B ini teman-teman ya, menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin tersebut karena pentingnya upaya mencegah paham radikalisme. Meskipun di sini ada menyetujui usulan tersebut opsi A dan C ya, di sini alasannya tidak tepat karena mengharapkan adanya makanan seusai kenduri ya. Memang di mana-mana kalau kenduri pasti ada makanan ya, tapi kita untuk kasus ini, situasi ini kita tidak mengharapkan adanya makanan itu ya, tapi memang penting upaya mencegah paham radikalisme. Apalagi yang ini meskipun menyetujui tapi berat hati ya karena tidak sesuai dengan kebiasaan saya sebelumnya. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang B ini poinnya 5 ya teman-teman. Ini silakan nanti dicek untuk poin 5 sampai poin 1, opsi B sampai opsi D. Lanjut soal nomor 3, Anda beserta 3 rekan lain adalah pegawai baru di sebuah kantor pelayanan. Di kantor Anda terdapat loket pelayanan sebanyak 3 loket. Anda sebagai pegawai baru ditugaskan pada loket 1 urusan administrasi surat menyurat, sedangkan rekan kerja baru Anda ditugaskan pada loket 2 urusan pembayaran. Pada satu siang ada seseorang meminta pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda. Anda mendapati pelayanan rekan Anda terhadap orang tersebut secara tidak ramah dan cenderung malas-malasan. Padahal pelayanan rekan Anda sebelum seseorang tersebut datang tanpa ramah dan melayani. Anda segera menanyakan kepada rekan Anda mengapa pelayanannya berubah hanya pada seseorang tersebut. Rekan Anda menjawab bahwa seseorang tersebut tidak sealiran dengan dia ya. Ya, sikap Anda melihat peristiwa tersebut adalah oke di sini teman. Kita sudah punya kata kunci bahwa pada loket 2 tadi ada teman kita yang menjaga. Ternyata pelayanan seketika berubah saat ada seseorang yang meminta pelayanan. Ternyata dia tidak sealiran ya teman-teman. Jadi di sini kasusnya atau unsur radikalisme adalah tidak mau berhubungan dengan orang di luar alirannya ya. Di sini irisan materi TKP-nya adalah pelayanan publik. Jadi di sini radikalisme di kalangan ASN tidak boleh terjadi karena ya ASN itu merupakan penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat. Jadi kita tidak boleh sekali-kali terlibat radikalisme karena radikalisme ini membahayakan aspek penyelenggaraan pemerintah. Salah satunya adalah aspek pelayanan ya teman-teman. Hal ini didasari bahwa seorang yang terpapar radikalisme cenderung tertutup dan tidak mau menerima masukan dan berhubungan dengan orang di luar alirannya. Jadi di sini teman, untuk situasi seperti ini, opsi yang paling tepat jawabannya adalah yang B ini ya, mengambil alih pelayanan pada kedua yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut dengan ramah dan sepenuh hati. Ini yang diminta dari kita sebagai calon ASN, tidak boleh membeda-bedakan pelayanan dari berbeda golongan, berbeda kelompok, dan berbeda yang lainnya. Jadi kita harus melayani semua lapisan masyarakat, semua kelompok masyarakat dengan ramah dan sepenuh hati ya. Jadi meskipun kita ada opsi kelima ini memanggil seseorang tersebut dan menginstruksikan untuk pindah ke satu untuk Anda berikan pelayanan, maka ini meskipun juga solusinya positif tapi kurang tepat karena kita menjadi tidak sesuai dengan SOP karena loket 1 ini adalah urusannya surat menyurat ya, tidak pada urusan pembayaran. Jadi ini akan melanggar SOP. Jadi meskipun ini juga tepat, tapi poinnya tidak 5 ya, poinnya 4 di sini ya. Jadi jangan dibiarkan kondisinya ya, jangan diambil alih pelayanannya, tapi dilayani dengan terpaksa dan jangan juga didiamkan ya, seakan tidak ada kondisi apa-apa. Ini tepat, jadi poin tepat adalah yang B poinnya 5 ya teman-teman. Nomor 4, Anda adalah seorang orang tua baru dengan seorang anak yang masih belia di tengah perkembangan zaman di mana aliran informasi menyebar dengan cepat melalui platform media sosial. Upaya Anda untuk membentengi anak dari paham-paham radikalisme sejak dini adalah untuk soal ini konteks radikalisme adalah upaya pencegahan paham radikalisme di lingkungan kerja. Untuk irisan materi TKP-nya adalah kemampuan menggerakkan orang lain. Jadi di sini calon ASN diharapkan dapat memiliki strategi jitu menangkal paham radikalisme mulai dari skop terkecil atau wilayah terkecil yaitu lingkungan keluarga ya, sehingga nanti akan berdampak luas pada lingkungan kerja dan masyarakat. Oke, jadi dari sini yang poin 5 adalah yang E ini ya, memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Meskipun di sini ada yang B menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi, ini merupakan poinnya 4 tidak 5. Karena apa? Karena kita harus memahamkan pemahaman agama dulu yang baik dan benar secara moderat dan damai, sehingga ketika kita sudah sukses
memahamkan agama yang baik dan benar, maka opsi B ini akan ngikut ya teman-teman, karena ajaran agama itu juga berisi bagaimana mencintai negara ya, mencintai bangsa dengan menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi. Jadi ini otomatis akan include ketika opsi E ini sudah sukses kita tanamkan kepada anak-anak kita ya teman-teman. Jadi untuk prioritasnya adalah agama dulu kita tanamkan dengan baik, karena di dalam agama itu juga mengajarkan bagaimana semangat kebangsaan dan toleransi ya. Lanjut soal nomor 5, Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila. Namun ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah, oke di sini teman, untuk konteks radikalismenya adalah seseorang atau rekan kerja yang pernah terlibat dalam organisasi yang merongrong Pancasila ya. Irisan materi TKP di sini ketika teman-teman dikasih sebuah kondisi ini adalah kemampuan mengendalikan diri ya teman-teman. Kenapa? Di sini kemampuan mengendalikan diri karena kita ternyata kaget rekan kerja kita pernah ikut organisasi terlarang ya. Sehingga calon ASN nanti diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi rekan kerja yang lain dan mampu mengendalikan diri apabila terdapat rekan kerja yang bermasalah ya, sehingga dapat merangkul rekan kerja tersebut. Jadi dengan konteks seperti ini, yang paling tepat adalah yang B ini ya, mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang ya teman-teman. Jadi untuk jawabannya dari poin 5 sampai 1 adalah B sampai C ya. Jadi jangan seketika menjauhi, ini kita tidak punya kemampuan mengendalikan diri, apalagi memaki rekan kerja itu jika kita tidak punya kemampuan mengendalikan diri, melaporkan pada atasan agar sesegera mungkin memecat ya, ini juga kita tidak punya kemampuan mengendalikan diri, mendengarkan dengan baik dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib lah. Jadi ini juga tidak tepat karena ini bukan aib teman-teman ya, menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Kita perlu merangkul, kita bawa kepada jalan yang benar, kita bawa kepada nilai-nilai Pancasila sehingga teman kerja tadi tidak lagi terjerumus kembali kepada organisasi terlarang ya teman-teman. Sekali lagi ini bukan aib, kita perlu merangkul rekan kerja atau masyarakat yang sudah terjerumus pada paham-paham yang keliru ya teman-teman ya. Itu tugas kita sebagai calon ASN. Jadi ini adalah soal-soal yang mungkin modelnya bisa keluar. Jadi saya tidak menggaransi soalnya akan seperti ini teman-teman. Jadi saya memang menganalisis sesuai dengan silabus, sesuai dengan kisi-kisi, sesuai dengan kondisi sekitar, dengan fakta-fakta terbaru yang saya ambil dari sumber-sumber yang valid ya teman-teman ya. Jadi ini model-model yang mungkin bisa keluar prediksinya ya. Bagaimana kita diberikan situasi, sebuah kondisi, kemudian kita diberikan sebuah pengetahuan bagaimana kita menyelesaikan situasi itu ya, sesuai dengan silabus yang diberikan Kemenpan RB ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti dipahami, ini masih part 1, nanti akan saya upload untuk part kedua dan seterusnya teman-teman ya. Silakan ditunggu. Silakan teman-teman di-share jika ini bermanfaat. Silakan dipahami dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.